Hai teman baca, sekarang aku lagi bersama dengan seorang penulis, ada Mas Henry Manampiring yang Halo. mau merekomendasikan satu buku lagi nih. Jadi di video sebelumnya kan udah ada ya. Sekarang Mas Henry mau ngerekomendasiin satu buku lagi ke teman-teman baca. Apa Mas yang mau dibaca? Yang mau direkomendasiin? Buku terakhir yang gue baca, yang gue suka banget, gue kasih bintang 5 nih di Goodreads. Wow, Itu judulnya The Courtier and the Heretic. oke. Leibniz, Spinoza, and the Fate of God in the Modern World. Penulisnya Matthew Stewart. Hmm. Ini buku kategorinya, dibilang biografi juga enggak ya. Buku sejarah kali ya, lebih tepatnya sejarah. Tetapi mengangkat kisah dua filsuf Eropa gitu di abad 17 kalau nggak salah. Baruch Spinoza dengan Leibniz gitu. Yang satu tinggal di Belanda, yang satu tinggal di Jerman. Kenapa judulnya The Courtier and the Heretic? Karena mendeskripsikan dua filsuf ini. Jadi heretik itu artinya apa ya? Sesat kali ya? Atau menghujat agama gitu. Pokoknya sesat lah, sesat gitu. Kenapa? Karena filsuf Spinoza itu yang mengeluarkan ide bahwa Tuhan adalah semesta gitu. Jadi seluruh alam semesta ini adalah Tuhan. Uh, God is part of the universe. Nah ini kan bagi agama Kristen dan Katolik di tempat dia berada, termasuk agama Yahudi, ini kan dianggap ajaran sesat. Yeah. Karena agama mainstream itu kan meyakini Tuhan itu transenden. Jadi Tuhan tuh di luar alam semesta gitu. Dia ya udah dia pencipta gitu kan. Dan dia di luar. Spinoza lah yang meyakini bahwa enggak gitu. Look at the universe and you see God. Berarti sebenarnya kita juga bagian dari dong. Iya, kita semua bagian gitu. Jadi Tuhan tuh melingkupi seluruh semesta itu is God gitu. Sebenarnya menarik ya karena dengan perspektif dia itu sains tidak pernah berbenturan sama agama gitu. Karena bagi dia sains mempelajari semesta adalah mempelajari Tuhan gitu. Kalau kamu ketemu ilmu-ilmu apa kuantum, bakteri, virus, evolusi itu tanda-tanda kebesaran Tuhan gitu. Jadi tidak usah dikonflikkan. Tapi pada zaman itu tuh ajaran itu cukup radikal lah gitu. Makanya dia dibenci oleh pemuka agama. Nah itu Spinoza. Terus ada Leibniz. Leibniz itu adalah filsuf dari Jerman yang terobsesi sama si Spinoza menurut buku itu. Terobsesi karena kayaknya awalnya dia juga terkagum-kagum, terus dia menyadari konsekuensinya. Waduh, kalau orang percaya kayak gini, nasib Tuhan gimana ya gitu. Ya kan, kalau Tuhan dijadikan bagian dari semesta, berarti kan bisa dipelajari dong. Nah, dia orangnya lebih religius gitu. Jadi dia berusaha melawan lah, mengcounter si Spinoza. Nah, tapi yang bikin buku ini bagus, buku ini bukan cuma bicara pada tataran konsep filsafatnya atau ajaran filsafatnya. Jadi buku ini juga mengupas dua tokoh ini kehidupan pribadinya gitu. Dan itu colorful banget gitu. Dan betapa kontrasnya gitu. Jadi Spinoza ini digambarkan sebagai filsuf yang sederhana hidupnya gitu ya. Bahkan ketika dia meninggal tuh ada inventory barang-barang ditinggalkan. Ya ampun sedih banget gitu. Bajunya cuma 2 potong apa pokoknya dikit banget deh isi lemari. Jadi hampir gak ada warisan. Udah gitu dia mencari nafkah itu dengan menggerinda lensa. Lensa, dia lens grinding. Kita harus ngerti bahwa dulu tuh lensa untuk untuk teleskop atau itu mahal sekali karena masih belum ada pabrik kan. Jadi dia bekerja dan konon pekerjaan dia menggerinda lensa itu yang bikin dia sakit karena dia menghirup debu gelas. Kan orang nggak ngerti zaman dulu masker segala macam kan. Jadi dia menggerinda itu grinding itu dia menghirup terus paru-paru itu penuh debu-debu gelas gitu. Kontras sama si filsuf religius ini yang ternyata tuh cara dapat duitnya tuh pansos gitu. Jadi dia minta dibayarin raja, gaya hidup dia mewah. Dia selalu mendekat kekuasaan lah gitu. Karena makin dekat kekuasaan dia duitnya makin banyak. Dia minta gaji gede-gede untuk project-project yang gak jelas gitu. Jadi buat saya itu menarik gitu ya ketika si filsuf yang dihujat gitu ya sebagai sesat itu jalan hidupnya malah lebih lebih beretika gitu ya dibandingkan si filsuf yang gue membela agama banget tapi lu bayar gue gitu duitnya gede yang materialistik dan ini. Gue kira
yang namanya filsuf itu tuh pasti orang yang punya karakter baik gitu loh, karena kan dia mempunyai sebuah konsep gitu ya, Harusnya begitu kan. filosofi. Heeh. Filosofer kan artinya pecinta kebijaksanaan. Heeh. Ya tapi kita lihat bahwa ya banyak yang berprofesi mengaku sebagai filosofer juga hidupnya nggak sepenuhnya mencerminkan value-value itu. Oke, berarti di era itu banyak sebenarnya filosofer tuh banyak yang maksudnya yang beretika dan tidak beretika juga banyak gitu ya. Iya ya, gaya hidup mereka macam-macam lah. Oh, Gaya hidup mereka oke. macam-macam. Tapi buku ini menarik karena penulisnya ya, Matthew Stewart itu menjalin ceritanya itu, storytellingnya tuh bagus sekali gitu. Jadi kita kayak nonton skrip film, itu yang saya suka. Kalau sebuah buku sejarah bisa ditulis bukan seperti textbook, tapi seperti nonton film, itu seru gitu. Gitu. Dan Matthew Stewart percaya bahwa legacy dari Spinoza itu jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan gitu. Dia filsuf yang sebenarnya jejak kakinya, footprintnya itu gede banget. Kalau di zaman sekarang berarti secara nama gitu ya. Kalau gue sih nggak familiar sama Spinoza. Maksudnya orang tuh dia secara nama di sini banyak yang kenal apa enggak sih saat Enggak ini? sih, Enggak ya? enggak. Dia nggak seterkenal siapa, Plato, Iya. Socrates. Jarang gitu. disebut kayaknya. Bahkan baru denger sih gue juga sekarang. Kalau publik ya. Tapi kalau di lingkaran yang belajar filsafat sih dia nama yang terkenal. Gitu. Oke. Jadi itu bukunya, coba dibaca. Baca di mana? Gue ebook. Jadi oke. gue di Playbook dapatnya. Google Playbook ya. Karena buku itu belum diterjemahin setahu gue. Di sini versi cetaknya nggak ada juga atau belum Nggak tahu? ada. Nggak ada ya? Oh, kalau versi cetak import gue nggak pernah lihat sih. Jadi gue ketemunya di Playbook. Jadi memang ini buat yang niat banget sih kalau mau baca. Oke, baiklah kalau begitu. Oke. Nggak, satu pertanyaan lagi deh. Ya memang sih kan maksudnya karena lu nulis Filosofi Teras, The Kompas, mas mungkin juga memang jadinya mempelajari tentang filsafat ya. Tapi waktu itu milih buku ini kenapa? Karena sebenarnya gue lagi menyiapkan satu buku yang masih bernafas filsafat juga gitu. Sedang menyiapkan itu, jadi riset tentang si Spinoza. Pas gue Google apa nih buku-buku yang menarik tentang Spinoza gitu yang bisa dibaca, ada ada artikel tentang ini gitu. Buku ini membahas Spinoza, ya udah gue baca gitu. Dan ternyata bagus ya. Oke. Berarti bakalan nerbitin buku lagi temanya ini ya. Ada tersisa satu lagi di pipeline di antrian. Di antrian ide buku gue ada satu lagi yang masih bernafas bernafas filsafat, satu lagi gitu. Oke. Ya udah kalau gitu. Thank you Mas Henry buat rekomendasinya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang nonton ya.